Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadratal muhtaramin jamaah ngaji sareng Masjid Al-Ikhlas Siaptina Muljaki. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan kajian rutin setiap malam Senin, yang malam hari ini kebetulan bagian saya yang akan kita sajikan pada malam hari ini adalah kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Mudah-mudahan yang kita pelajari nanti bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Sebagaimana biasa para hadir, marilah kita awali kegiatan kita ini dengan tasyafu'an kepada baginda Nabi dan tabarrukan kepada seluruh guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lillahil Fatihah. Limaghfiratillahi wa li'afwihil Fatihah. Hadrati Nuril Huda Syamsid Duha Badri Duja Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa sahbihi kiram wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la jami'i awliyaillah min masyariqil ardi ila magharibiha bil barri wa bahriha wa sandasi Abdul Qadir Al-Jilani wa sandasi Abiha bin Ramadin Al-Ghazali wa sandasi Habib Abdullah bin Abdul Haddad wa Syekh Ahmad Muhammad As-Sawi wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, wa Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Sejak guru abdina jalan saja ke Adi Mabisaos khususnya pon jami'i masyayikhina bi Muhammad Syarif Sidogiri. Inna Allah yuli darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid darain. Al-Fatihah. Sunatan ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadrati jaddatina abaina wa ummahatina auladina dzurriyyatina auladina dzurriyyatina alaihi dzurriyyat wa man lana wa man fina wa man intasaba ilaina sabina ahbabina wa man habbana fika wa liman ahsana ilaina wa sunnila julasai hadal masjid julasai majlis sejabara hadir ahli hadil qaryah maisan ajma'in. Razaqanallahu wa iyyahum sihhatan fil jami' zahiran wa batinan wa li salamatina wa iyyahum min dayqid dunya wa dayqi yaumil qiyamah wa min afatid dunya adabil akhirah. Al-Fatihah. Hadrati amwatina amwatikum amwatil muslimin amatan ahli kubur abdina jalan saja khususnya pon orang tua abdina jalan saja siampun wafat jamaah Masjid Al-Ikhlas, tampil Masjid Al-Ikhlas yang pun wafat. Qaddasallahu arwahahum wa wasi'a madkhalahum wa ja'al jannata maswahum bi syafatil Qur'an wa bi syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalatu litanwiri qulubina wa li salahi umurina wa li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Ana qari'un wa antum mustami'un.
inna hudahudallah. Para hadir sejasimul jah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas masalah Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 1. Kemudian di antara yang dibawa oleh baginda Nabi pasca Isra Mi'raj itu adalah salat. Kita malam hari ini akan membahas masalah salat dari perspektif kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari beliau dan dari guru-guru kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shalat. Hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri al-makruni bin niyati muftatamatun bit taslimi bi syara'i wa makhsusatin. Salat nikah para hadir, salat itu adalah perkataan, beberapa perkataan dan perbuatan yang didahului dengan takbir, yang dibersamakan dengan niat, kemudian ditutup dengan bacaan salam dengan beberapa syarat yang sudah ditentukan. Jadi para hadir di sini yang perlu menjadi perhatian itu adalah takbir itu dibersamakan dengan niat. Jadi Allahu Akbar, di situ niatnya diucapkan di dalam hati. Kita yang selama ini dipraktekkan itu usolli dulu, usolli fardhul maghribi, usolli fardhul isya'i, arba takbiratin fardhul lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya enggak apa-apa. Untuk orang yang belajar itu tidak apa-apa. Tapi sebenarnya itu dibersamakan dengan takbir. Jadi begitu Allahu Akbar itu usollinya di dalam hati. Gitu ya. Jadi versinya takbir begitu. Faqwaluha al-wajibatu khamsatun. Ucapan-ucapan yang wajib di dalam salat itu ada 5. Iya at-takbiru wal fatihatu wat tasyahhudu wassalatu ala nabi wat taslimatul ula. Ucapan-ucapan yang wajib di dalam salat itu ada 5. Yang pertama itu takbir. Dadi mun apa jeung tanda takbir tak cukup. Karena sewajib ya tidak. Jadi tak boleh kebayi modelannya itu. Nomor 2 Fatihah. La Fatihata liman la sholata liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak cukup salatnya seorang yang tidak membaca Fatihah. Wa tasahhudu. Tasahhud at-tahiyatul mubarakatus sampai terakhir wassalatu ala nabi, membaca salat kepada baginda Nabi. Kemudian wa taslimatul ula. Assalamualaikum yang pertama itu wajib, termasuk ucapan yang wajib di dalam salat. Bagaimana kalau ada orang yang tanya pada kita, Ustadz, saya ini mau sholat tapi belum tahu doanya, cuma bisa Fatihah. Ya cukup baca Fatihah, tapi wajib belajar. Gitu. Bahkan misalnya ada orang yang zaman sekarang berdoreng antik misalnya, TikTok penter, ke Facebook penter, sneak video penter, apa aja tak hafal Fatihah misalnya. Cuma bisa bismillah. Ya bismillah cukup. Baca bismillah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. 7 kali Allahu Akbar. Jadi seluruh gerakannya pakai bismillah enggak apa-apa. Untuk orang yang tidak tahu, tapi wajib belajar. Wa fa'aluha al-wajibatu samaniyatun. Perbuatan yang wajib di dalam sholat itu ada 8. Wahia an-niyatu. Jadi niat itu masuk af'al, bukan masuk akwal. Masuk perbuatan, bukan masuk ucapan. Jadi versinya Tanwirul Qulub begitu. Ustadz, saya dengar dari ustadz yang lain dari kitab ini, itu masuk akwal. Ya tidak apa-apa, fikih itu masalah furu, masalah cabang. Jadi yang penting beda gaya tapak, beda imam yang menjelaskan, ada guru yang mengajarkan, yang diikuti aja. Yang mana yang enak ke hati kita dalam kita melaksanakan ibadah.
Wa af'aluhal wajibatu samaniyatun. Jadi af'al dalam salat itu ada 8. Yang pertama an-niyat. Wa hiya an-niyatu. Nomor 2 wal qiyam, berdiri. Wa ruku, wal i'tidal, was sujudu wal julusu. Sujud, julus, wal julusu baina sajdataini. Duduk di antara dua sujud. Wal julusul ladzi yu'aqibuhu salam wa tertib. Duduk terakhir menjelang salam, kemudian tertib. Wahia khamsun kulla yaumin wa lailatin. Furidat fi lailatil Isra qabla al-hijrah. Salat nikah sewajib 5 kali sehari semalam, dan ini disyariatkan pada waktu Isra, kejadiannya sebelum hijrahnya baginda Nabi. Kemudian sholat jamaah. Sholat jamaah nikah para hadir ajunan perlawaning. Ini khususiahnya umatnya baginda Nabi. Jadi umat-umat sebelum baginda Nabi Muhammad itu tidak ada syariat sholat jamaah. Itu khususiah umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya dikerjakan semaksimal mungkin, sebisanya berjamaah. Ini spesialisasi untuk kita umatnya baginda Nabi, sehingga diberikan pahala yang lebih besar daripada sholat sendirian. Nanti keterangannya ada di tanbir juga. Wa hikmatu masru'iyyatiha at-tadlil wal khudu' baina yadayillah, baina yadayillah ta'ala, wa munajatuhu bil qira'ati wa dzikri wa istimalil jawari fi khidmatihi. Hikmah disyariatkannya sholat nikah para hadir at-tadlil wal khudu' baina yadayillah. Kenapa kita disyariatkan sholat? Supaya kita ini menghinakan diri dan merendahkan diri di hadapannya Allah Ta'ala. Makanya pocinnya dalam sholat itu luar biasa. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kabira walhamdulillahi katsira. Kabira, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kabira itu namanya masdar. Masdar itu maf'ul mutlak. Wah, besarnya luar biasa, sungguh gitu, serius, temenan. Nah, bahasa Jawanya begitu. Terus walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah yang banyak. Katsira walhamdulillahi katsira. Kabira walhamdulillahi katsira. Kabira walhamdulillahi katsira. Terus apa? Hah? Subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah di waktu sore dan di waktu pagi. Di waktu pagi dan di waktu sore. Jadi pujian-pujian seperti itu kalau dihayati bacanya, maka akan melahirkan sifat at-tadlil wal hudu. Jadi kita tidak ada apa-apanya di depan kemuliaan Allah Ta'ala. Jadi sholat itu di situ, supaya kita mengagungkan Allah dengan ucapan, dengan perbuatan dan sikap hati. Itu sholat itu di situ. Wa munajatuhu bil qiraati wa dzikri wastimalil jawari fi khidmatihi. Dan munajat kepada Allah, ya karena namanya orang minta para hadir, minta kepada Allah, masa bedereng minta tak sopan. Itu. Jadi tadlil, menghinakan diri, merendahkan diri, kemudian bermunajat kepada Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan qiraah, dengan membaca ayat-ayatnya Allah Ta'ala, ayat suci Al-Quran, kemudian dzikir, yang bukan Al-Quran itu dzikir. Kemudian wa dzikri wastimalil jawari, gerakan badannya itu tertentu di dalam sholat, yang tujuannya semuanya itu adalah untuk fi khidmatihi, ngebulah. Jadi di hadapan Allah Ta'ala itu khidmah ini maksudnya
menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Itu tidak boleh menghamba kepada selain Allah, itu tidak boleh. Jadi kalau sesama manusia itu cukup adab saja, rendah hati, ya, rendah hati. Tapi kalau di hadapan Allah itu harus merendahkan diri, ya, merendahkan diri, merendahkan hati, gitu. Jadi tidak merendahkan diri itu kan merasa hina. Tapi kalau rendah hati itu tidak sombong. Nah, kalau ke orang itu cukup rendah hati aja, gitu. Kalau rendah diri tidak boleh, karena sesama manusia itu sederajat. Yang tahu kemuliaannya hanya Allah Ta'ala. Itu. Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus shalah. Kerjakanlah salat. Waktu biha muqawwamatan muaddalatan bihaitsu takunu mustawiyatan disuruti wal arkan. Kerjakanlah salat. Bagaimana caranya mengerjakan salat? Nah, ini wa aqimus shalah, ini dijelaskan sama pengarang kitab ini, Syekh Amin Al-Qurdi. Kerjakanlah salat dengan cara berdiri muaddalah, yang sedengan. Jadi kenapa dikatakan berdiri sedengan itu? Tidak terlalu mes-melemes. Jadi pakai hudu, tadlil hudu itu teker mes-melemes, teker ngak semelkok misalnya. Itu tidak seperti itu. Biasa aja, tegak, yang rapi. Tapi tak rumugro teker ngak tentara, aboris. Itu namanya muqawwamatan muaddalatan. Ya. Bihaitsu takunu mustawiyatan lisuruti wal arkan. Sekira-kira syarat dan rukunnya itu bisa terpenuhi. Itu namanya wa aqimus shalah. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasta'inu bis-sabri was-shalah wasta'inu ala hawaijikum ilallahi bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kalian semua kepada Allah Ta'ala atas semua keperluan hajat kalian semua kepada Allah. Dengan apa? Bis-sabri was-shalah. Dengan sabar dan melaksanakan sholat. Dijelaskan bagaimana yang dikatakan bis-sabri was-shalah, itu wawunya mutlaqul jam'i. Jadi dikumpulkan bersama-sama. Ai bil jam'i bainahuma. Jadi dalam meminta tolong kepada Allah atas seluruh kepentingan kita, keperluan kita, itu menggabungkan antara sabar dan sholat. Bi antusallu sabirina ala takalifis sholati mutahammilina limusaqiha wa ma yutlabu fiha minal qiyam wal qiraati war ruku'i was sujud wa min ikhlasil qalbi wa hifdin niyyati wa daf'il waswasi wa mura'atil adabi wal khasyati wal khudu'i wastihdaril ilmi bi annahu intisabun baina yadayillahi ta'ala. Caranya salat meminta tolong kepada Allah itu dengan mengerjakan salat dengan cara sabar atas beratnya melaksanakan salat. Beratnya melaksanakan salat itu, yang dimaksud berat itu bagaimana? Karena di dalam salat itu harus terikut di dalam pelaksanaan sholat itu dalam diri kita mutahamilina beberapa hal-hal yang kadang berat bagi sebagian orang, ya bagi sebagian orang yang lain tidak. Tapi ini bergantung pada kualitas kita sebenarnya. Apakah sholatnya itu sekedar menggugurkan waktu atau memang betul-betul niat menghadap kepada Allah Ta'ala. Nah, yang niat menghadap kepada Allah Ta'ala ini, itu dikatakan limusaqiha. Ada sesuatu yang dianggap berat. Kenapa? Karena itu harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Benih perak pun dilaksanakan. Tapi ada mujahadah untuk itu terjadi. Itu namanya, apa diantaranya? Minal qiyam, berdiri. Jadi mau renghat sehat, tak keresah. Mau mancing ni keberek. Tapi mau orang mau semua beda penyakit, mancing beberek. Pahalanya orang yang sholat berdiri dengan duduk itu tidak sama. Nah, boleh sholat duduk ketika berdiri sudah tidak mampu. Gitu. Wal qiraah, baca. Kenapa baca itu
dianggap musakot. Karena membaca itu ada kualitasnya sendiri-sendiri. Bada saya maca, pokok bisa. Bada saya maca, qiraatul huruf, aja go huruf, aja gelenceng pandaan. Bada saya maca Al-Quran, diingat maknanya, difahami tafsirnya, sehingga dia menghayati. Nah seperti itu ada upaya, maka itu dengan namanya musakot. Nah sabar melakukan itu semua, itu termasuk bagian dari sholat. Bergantung kita sholatnya kelasnya di mana, itu ya. Wasta'inu bis sabri was sholat. Makanya sabar dan melaksanakan sholat. Yang dikatakan sabar itu berupaya untuk memenuhi itu. Jadi misalnya belum bisa belajar, setelah belajar dipraktekkan, itu namanya ada kesabaran on proses. Jadi tidak benseromben, pokok labejeng, pokok gugur, kewajiban, tidak begitu. Jadi ada upaya. Kalau mencari dunia saja ingin yang terbaik, kenapa kita ketika sholat menghadap Allah tidak berusaha untuk menjadi sholat kita sholat yang terbaik? Seperti itu. Warruku wasujud. Nah ini lagi wa min ikhlasil qalbi. Ajaga ikhlas hati dalam melaksanakan sholat. Itu perlu upaya itu, ya, perlu upaya, perlu berlatih. Jabuna habis chef itu. Jadi ilmu sebagai apa? Agama sebagai ilmu itu dipelajari, tapi agama sebagai jiwa itu perlu berlatih. Ini perlu kita latihan. Wa hifdzun niyat wa daf'il waswas. Ajaga niat. Jadi kalau bahasanya arba'in itu hudurul qalbi, itu hifdzun niat. Jadi pertama niat sholat, ya sampai assalamualaikum tetap sholat, tidak hilang di tengah jalan. Beda orang bajang elang tengah jalan lagi. Beda. Beni tengah apa jeng pas elang menge jalan raya, ndak apa jeng tengah apa jeng elang. Mereka beda. Makanya ini wahifdzun niat. Kemudian wadaf'il waswas, wahifdzun niat, wadaf'il waswas. Menolak waswas. Waswas nih kan, lakonnya setan berhadir. Jadi tidak boleh diikuti. Jadi kalau kita tuh ambil wudhu gitu, wudhu niat itu, kadang-kadang nawaitul wudhu. Terus begitu, itu namanya waswas. Pada bibajang, usolli, ini kan. Jadi sampai begitu, itu waswas. Ketika katanya guru-guru saya dulu di pondok, ketika waswas menghinggapi kita, kebayan tenggoi. Terima bi Allah gitu. Makanya di arba'in itu dikatakan yakin diterima, optimis dalam ibadah itu lebih baik daripada pesimis. Terima banja. Nah kalau begitu tuh waswas. Makanya di sini si Amin Al-Qurdi mengatakan wadaf'il waswas. Waswas itu harus diberantas selama di kita. Jadi misal apa jeng usolli ngadu begitu lebetek gitu, cukup gitu. Bismillah sudah. Karena Allah Taala tak repot ya. Allah Taala tak repot. Wa muraatil adab ma'al qasyati wal hudu'i. Kemudian menjaga adab kita ketika sholat dengan cara apa? Dengan cara menjaga perasaan khasyah, takut, wal hudu' dan tawaddu, wastihdoril ilmi, dan menghadirkan ilmu. Artinya kalau di arba'in itu dikatakan suhudul akli. Jadi ketika sholat diusahakan apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan itu kita tahu artinya. Itu. Kemudian menyadari bahwa kita ketika sholat itu sedang berdiri menghadap pada Rabbul Alamin. Tidak ada yang lebih penting dari Allah Ta'ala, ya. Makanya diusahakan, katanya Syekh Al-Murzabani itu 4 hal itu. Yahtajul musalli ila arba'i khisalin. Orang sholat itu butuh pada 4 hal. Yang pertama, hudurul qalbi, suhudul akli, khudu'il arkan, khusu'il jawari. Hadirnya hati, sadarnya akal, kemudian tawaddu dalam mengerjakan rukun-rukunnya, kemudian anggota badannya tenang, tak kubluk. Nah, jadi terutama anak muda itu kalau sholat tarawih di awal Ramadan misalnya, semangat dari masjid,
san abejeng ambil baris paling belakang pas sambil cenggolan. Arya tak sadar mau ngadep ke Allah Ta'ala. Nah kita yang sudah tua-tua ini, ayo ngajari yang muda-muda, karena contoh itu lebih mantik, lebih gampang ditiru daripada nasihat. Jadi tauladan. Yang terakhir, warawa Muslim an Jabir. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Jabir. Masalus salawatil khamsi kamasali nahrin jarin adbin ala babi ahadikum yagtasilu fihi kulla yaumin khamsa marratin kama yabqa dzalika minad danasi. Ada sabdanya baginda Nabi, perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir, yang airnya sejuk di depan rumah kalian semua. Katanya baginda Nabi begitu. Yagtasilu fihi kulla yaumin. Yang orang ini mandi di depan rumahnya itu 5 kali sehari. Masa kibada kotoran. Artinya bagaimana? Orang yang sholat 5 kali sehari, sholat wajib, itu sudah dijamin dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya daunnya Rasul ini. Itu makanya eman, jangan sampai tidak sholat. Hadis satu lagi ini, wa akhraja Ahmad wa Ibnu Hibban. Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban meriwayatkan hadis, man hafadha 'ala sholawati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang memelihara sholatnya, sholat 5 waktu ya, maka baginya cahaya, burhan, dalil yang menguatkan, wa najatan, dan keberuntungan yaumal qiyamati, di hari kiamat. Hari kiamat piontong, apa boleh itunya. Itu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Di hari kiamat aja orang yang menjaga sholatnya itu akan beruntung. Dia punya nur, punya dalil bahwa dia menjadi hambanya Allah yang sungguh-sungguh, kemudian mendapatkan keuntungan. Wa man lam yuhafid, barang siapa yang tidak memelihara alaiha terhadap sholat, lam yakun lahu nurun, maka orang itu tidak akan punya nur, tidak punya cahaya, wala burhan, tidak punya burhan, wala najatun, dan tidak punya kebahagiaan. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan dia di hari kiamat akan dikumpulkan dengan Qarun, dengan Fir'aun, dengan Haman, dan dengan Ubay bin Khalaf. Nah, lambe di berin itu beda artis. Agak aja, tapi itu resiko ya, resiko murtad. Siapa teroneroen artis saya tak genal. Artis kocak. Kamu tuh kalau tidak sholat bisa masuk neraka. Dari macam si artis, ya nyaman masuk neraka. Apalagi bicakan artis terkenal Hollywood katanya. Eteroen neraka kalau kena ngopi paling ya. Payah itu. Neraka itu apinya itu panasnya luar biasa. Lebih panas etempeng las-lasan itu. Lasna listrik badan yang kita merodul Ustaz Imam Husaini nanti baca itu. Itu, jadi las-lasan pe, terseting ke tanang pe. Cebut boleh apa neraka ya. Itu man menyaman katanya. Ini bukan cuma kumpul orang-orang yang masuk neraka karena tidak menjaga sholatnya, itu bukan cuma kumpul sama artis Hollywood para hadir. Kumpul bi raja, yang mana Fir'aun. Kumpul bi Haman, itu Perdana Menteri. Kumpul bi Qarun, orang soki, pebisnis. Kumpul bi Ubay bin Khalaf. Ini wa inna ma khusira ma haula li annahu istaghala anis salati bimalihi asbah Qarun. Kenapa kok dikumpulkan dengan Qarun? Karena orang yang sibuk sampai meninggalkan sholat, sibuk dengan hartanya, maka dia sama dengan Qarun. Qarun nikah dari sogina, konjina teker tak kuat di koloreng. Akhirnya mate terselem ke tanah kening. Apa mau nengin Sulawesi itu? Tanah saya kuli gitu itu. Aduh kelopain saya. Jadi orangnya tenggelam.
Fayusaru ma'ahu. Au bimulkihi. Sibuk karena jadi pejabat atau kerajaan. Jadi raja nih, ini pernah jadi anggota dewan. Mangkan mun jadi anggota dewan, saya sampai tak bejeng ya. Asbaha Fir'aun fayusaru ma'ahu. Mun sibuk karena dari jabatannya, maka dengan kerajaannya karena pemimpin, maka dia dikumpulkan dengan Fir'aun fayusaru ma'ahu. Au biwuzaratihi, atau dengan pemerintahan, menteri, itu dikumpulkan dengan Haman. Jadi mun beda orang pejabat, benih raja, pejabat, arah pemata bejeng, sibuk ngelatinin rakyat di sana. Dia pakai polong di Haman itu, ya. Jadi benih polong di Ruhuru, polong di Haman. Nah, terakhir ini au bi tijaratihi asbah Ubay bin Khalaf tajir kuffari Makkah fayusaru ma'ahu. Jadi mon sibuk bulan bisnis, sibuk bisnis, kelopain. Adilnya bisnis itu naudzubillah min dzalik, kementerian pada semua raya. Adilnya masjid, adilnya bisnis ini, kadang lembaga itu nanggung salat. Kol setong, kol dua, akhirnya telat. Itu namanya manistagola, orang yang sibuk bisnisnya. Itu mon terus kita tobat. Tak tobat, mon tobat mesti sepora bi Allah. Itu. Tobat itu istighfar, aroma sesalah tak ngulangin boleh. Itu. Namun sibuk bi bisnisnya, maka kulaku kompolaki bi Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf neka di samping pembisnis besar, dia terkenal sebagai orang munafik, ya. Makanya ini kejauhin. Wa qala man shalla subhi fi jama'atin arba'ina yauman lam tafuthu raq'atun wahidatun kataballahu lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang salat subuh di dalam jamaah selama 40 hari. Ini ke tukang togun masjid nih, mon tong bitong 40 hari. Barang siapa yang salat subuh berjamaah 40 hari tidak tertinggal walaupun satu rakaat, rakaatan wahidatun, kataballah, maka Allah mencatat buat dia orang yang terbebas dari neraka dan bebas dari sifat nifak. Mun bada sepon bisa ngelakonin esok koren sebagai fadla Allah Ta'ala. Alhamdulillah pun bisa salat subuh pak keluare tak pernah pot walaupun serokaan, maka Allah sudah memberikan titel buat kita yang sudah melaksanakan seperti itu, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Lepas dari neraka, dilepas dari sifat munafik. Itu dibuat tahadus bin nikmah. Alhamdulillah. Jadi mon pon bisa laku bagus nih kan, benih kebaik sombong, tapi esok koren sebagai nikmat karena kita tidak ada kebaikan yang bisa kita kerjakan kecuali semata-mata pertolongan Allah Ta'ala. Menikah para hadir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan barokahnya kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, salat kita dengan Allah Ta'ala diperbaiki, kemudian kita diberikan kekuatan, diberikan manfaat, dijadikan mukmin muslim yang mampu melaksanakan salat dengan baik sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW lewat guru-guru kita. Ngereng ya tutup laban doanya Habib Abdullah Al-Haddad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya kana sa'in nasatul mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una
رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.